Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 di Mekah. Ia merupakan keturunan bangsawan sekaligus ulama besar. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang ulama terkemuka yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad, sementara ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri dari kerajaan Sunda yang memeluk Islam setelah menikah. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Ia mempelajari Al-Quran dan hadits sejak usia dini, menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Selama masa kecilnya di Mekah, Syarif Hidayatullah sering diajak ayahnya berdiskusi tentang Islam dan kehidupan. Ibunya selalu menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan. Hal ini membentuk kepribadian Syarif Hidayatullah menjadi seorang yang tidak hanya alim, tetapi juga peka terhadap kebutuhan orang lain. Meskipun hidup di lingkungan yang nyaman, ia tidak pernah melupakan pentingnya kerja keras. Dalam kesehariannya, ia sering membantu masyarakat sekitar Mekah, menanamkan rasa empati yang kuat sejak usia muda. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah memulai perjalanan panjang mencari ilmu ke berbagai pusat peradaban Islam. Ia belajar di Mesir, Baghdad, dan Gujarat. Di Mesir, ia mendalami tafsir Al-Quran dan hadits di bawah bimbingan ulama besar. Di Baghdad, ia memperluas wawasan tentang filsafat dan tasawuf. Sementara di Gujarat ia mempelajari strategi diplomasi dan perdagangan. Selama pengembaraan ini, ia bertemu banyak tokoh penting yang menginspirasinya untuk menyebarkan Islam secara damai dan bijaksana. Dalam perjalanannya, ia juga membawa pesan persatuan dan perdamaian, menyadari bahwa Islam dapat menjadi jalan untuk menyatukan berbagai budaya dan tradisi. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara. Ia memilih menetap di Cirebon, sebuah wilayah strategis di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Kedatangannya disambut baik oleh masyarakat setempat, terutama karena ia membawa semangat pembaruan dan kedamaian. Di Cirebon, ia mulai berdakwah dengan pendekatan yang ramah, menggunakan bahasa lokal dan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui seni dan budaya. Dengan dukungan masyarakat dan para tokoh lokal, Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon. Ia diangkat sebagai Sultan pertama dengan gelar Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon berkembang pesat sebagai pusat keagamaan, perdagangan, dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati memimpin dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, menjadikan Cirebon sebagai contoh kerajaan Islam yang harmonis. Ia juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah dan gotong royong, yang kemudian menjadi dasar hubungan antar warga. Sunan Gunung Jati memiliki cara unik dalam menyebarkan Islam. Ia menggunakan seni dan budaya lokal, seperti wayang, gamelan, dan seni ukir, untuk menyampaikan ajaran Islam. Dakwahnya tidak pernah memaksakan, tetapi penuh dengan dialog dan pemahaman. Ia sering mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menyatu dengan kearifan lokal, sehingga masyarakat merasa nyaman memeluknya tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Selain itu, ia menciptakan simbol-simbol baru yang memadukan unsur Islam dan budaya lokal, seperti ornamen masjid dan pakaian adat yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Sebagai wali yang dihormati, Sunan Gunung Jati menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Ia sering berdiskusi dengan Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang untuk menyusun strategi dakwah yang lebih luas. Hubungan ini juga diperkuat melalui pernikahan Sunan Gunung Jati dengan salah satu putri dari Kesultanan Demak, yang mempererat ikatan politik dan agama antara kedua kerajaan. Kolaborasi ini menghasilkan banyak terobosan dalam penyebaran Islam,
termasuk pembangunan masjid-masjid besar yang menjadi pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sunan Gunung Jati menikah dengan beberapa putri bangsawan dari berbagai kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah Nyai Kawunganten, putri dari Kerajaan Sunda. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan politik, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara dua budaya besar di Nusantara. Ia percaya bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk menyebarkan Islam secara damai. Setiap pernikahannya selalu dilandasi dengan tujuan untuk membangun keharmonisan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Salah satu warisan besar Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Sunan Gunung Jati memimpin langsung pembangunan masjid ini, memastikan setiap detailnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Masjid ini hingga kini menjadi salah satu simbol kejayaan Islam di Cirebon. Selain itu, ia juga memprakarsai pembangunan berbagai infrastruktur lainnya, seperti pasar dan lumbung padi, yang mendukung perekonomian rakyat. Sebagai pemimpin, Sunan Gunung Jati dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia sering berjalan kaki mengunjungi desa-desa untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Ia juga mendirikan lumbung padi dan sistem irigasi untuk mengatasi kekurangan pangan saat musim paceklik. Rakyatnya mencintainya bukan karena kekuasaan, tetapi karena keadilannya. Dalam setiap keputusannya, ia selalu melibatkan para penasihat dan tokoh masyarakat, menciptakan suasana pemerintahan yang transparan dan inklusif. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati wafat dengan tenang. Makamnya di Gunung Sembung, Cirebon, menjadi tempat ziarah yang selalu dipenuhi doa-doa dari masyarakat. Ia dikenang sebagai seorang wali yang membawa perubahan besar bagi Nusantara. Nama besarnya terus hidup, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk selalu mengutamakan kedamaian dan kebijaksanaan. Sebelum wafat, ia meninggalkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus menjaga harmoni dan menyebarkan Islam dengan cara yang penuh kasih. Warisan Sunan Gunung Jati tidak hanya berupa bangunan atau kerajaan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang dapat menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Kepemimpinannya menjadi teladan, tidak hanya bagi para pemimpin, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin hidup dalam harmoni. Hingga kini, ajarannya masih menjadi pedoman bagi banyak orang, mengingatkan bahwa kekuatan sejati terletak pada keadilan, kasih sayang, dan kesatuan.